Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah tabaraka wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk terus berusaha mendapatkan rahmat Allah, yang dengan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari nerakanya Allah, dan dengan rahmat Allah kita semua dimasukkan ke dalam jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka oleh karena itulah dalam kehidupan ujian yang singkat ini, yaitu baina sittin wa sab'in, antara 60 hingga 70 tahun atau mungkin 80 tahun, ujian yang singkat ini kita berusaha bagaimana kita melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, ibadah-ibadah yang akan mendatangkan keridhaan dan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga Allah tabaraka wa ta'ala dengan rahmatnya mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan menjadikan dosa-dosa kita menjadi ladang pahala untuk kita kelak di yaumul qiyamah. Karena dengan tobat kita kepada Allah, mencari sebab-sebab datang turunnya rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, maka oleh karena itulah tentunya bagi seorang muslim, bagaimana kita berusaha mencari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, dan salah satunya adalah dengan duduk di majlis ilmu. Karena dengan duduk di majlis ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para malaikat akan menaungi para orang-orang yang mau duduk di majlis ilmu, dan Allah tabaraka wa ta'ala akan menurunkan rahmatnya. Maka oleh karena itulah ini salah satu cara kita bagaimana berusaha Allah tabaraka wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk, gak ada tema khusus kan? Gak ada tema khusus. Oh iya, kita lanjutkan berkaitan akhir zaman apa? Tetap istiqomah di akhir zaman. Ya. Berat ya, istiqomah di akhir zaman. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa sebaik-baik zaman itu adalah zamanku. Thumma layunahum. Kemudian zaman setelahku dan zaman setelahku, kata Rasulullah. Maka berarti zaman setelahnya itu merupakan zaman yang lebih berat dari sisi bagaimana mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Untuk istiqomah, kita tahu di zaman tidak usah jauh-jauh. Zaman mungkin panjenengan masih kecil, zaman panjenengan masih SD misalnya, itu godaan dengan zaman sekarang itu berbeda. Beda atau tidak? Beda. Akses kemudahan untuk bermaksiat di zaman sekarang jauh lebih mudah. Di zaman dahulu, sebagian orang ketika bermaksiat, misalkan ketahuan pacaran, ada laki-laki perempuan di rumah sendirian, itu sudah dikerutuki rumahnya oleh satu kampung. Betul atau tidak? Bahkan akan jadi celaan masyarakat.
Tetapi sekarang orang tinggal serumah tanpa perkawinan itu sudah dianggap hal yang lumrah, sudah dianggap biasa. Maka oleh karena itulah zaman semakin berat dari sisi bagaimana mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Maka oleh karena itulah Rasulullah SAW menyampaikan di akhir zaman orang-orang yang berusaha untuk memegang sunnahku, kata Rasulullah, maka ia seperti memegang bara api yang ada di tangan. Berat, kita bayangkan api, bara api diletakkan di tangan, itu disamakan dengan bagaimana memegang sunnah-sunnah Rasulullah SAW di akhir zaman. Kita berapa banyak di antara kaum muslimin yang kadang-kadang mengamalkan sunnah itu okewo dengan masyarakat sekitar. Ustadz, kita akan hidup bermasyarakat. Kalau kita mengamalkan ini enggak mau begini, nanti apa kata masyarakat? Padahal tentunya ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW maka lebih diutamakan, lebih diutamakan. Maka oleh karena itulah bagaimana kita berusaha untuk istiqomah di akhir zaman, yang kita tahu zaman ini merupakan zaman, ada orang mengatakan zaman edan, tapi yang edan bukan zamannya, yang edan orangnya. Betul enggak? Enggak ada zaman itu edan. Bagaimana kiat-kiat kita untuk bisa istiqomah di akhir zaman? Saya bukakan makalah sebentar. Saya pikir melanjutkan ini kitab At-Tadhkirah tentang bab kematian sebagai kafarah bagi seorang muslim. Tapi nanti kita sebutkan, saya bukakan dulu tentang bagaimana kita kiat-kiat istiqomah di akhir zaman. Contoh hal yang sederhana, ya, bagaimana kita berusaha untuk tetap mempertahankan hal-hal yang sesuai sunnah di zaman kita ini. Ya, misalkan hal-hal yang melanggar dari sisi syariat, mampukah kita berusaha untuk ideal di dalam menjalankan sunnah-sunnah tersebut? Misalkan dalam adab makan, dalam adab makan itu seharusnya makan pakai tangan kanan, kemudian makannya duduk, tidak tergesa-gesa. Tapi kadang di kampung ada lomba makan kerupuk, ya, anak kita suruh makan tanpa tangan, makannya suruh tergesa-gesa, makannya berdiri pula, dan akan terjadi banyak mubadir karena kerupuk dimakan tanpa tangan, kemungkinan besar akan berjatuhan. Kira-kira sanggup gak kita untuk menolak, mohon maaf kalau lomba seperti ini anak saya gak bisa ikut, atau kita pekewo untuk ikut? Mana yang banyak yang lo kenapa anaknya gak ikut? Ayo ikut semua. Oh, mau ngomong itu gak boleh, tapi pekewo, tapi kalau ikut ya kok ya tidak sesuai sunnah. Nah itu contoh sederhana bagaimana kita bisa tetap idealis di zaman di mana banyak orang tidak memahami sunnah. Ya. Maka itulah ujian bagi kita bagaimana untuk tetap berusaha menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu fitnah yang lain di zaman kita ini apa itu? Apa? Orang suka apa itu? Suka pamer, betul atau tidak? Dengan apa dia pamer? Dengan apa?
dengan Facebook, dengan Twitter, dengan dengan WA, ya, status di WA, ya. Dalam surah Al-A'raf, ya, disebutkan oleh para ulama, ya. Aduh, kacamata saya ini tulisannya berat, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam surah Al-A'raf ayat 17, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang perkataan iblis yang berusaha untuk menggelincirkan manusia dari jalan yang diridai oleh Allah tabaraka wa taala. Apa kata iblis? "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Iblis berkata, kemudian saya akan mendatangi mereka ya Rabb. Mendatangi mereka siapa? Hamba-hamba Allah, anak keturunan Adam. Ini sumpah iblis kepada Allah untuk menggelincirkan kita dari jalan yang diridai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka mendatangi manusia anak keturunan Adam. Dari mana? Dari muka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Ini sumpah iblis bahwa hamba-hamba Allah kebanyakan di antara mereka itu tidak bersyukur kepada Allah. Wa qalilum minhum minasyakirin. Sedikit di antara hamba-hamba Allah itu yang bersyukur. Kemudian di dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, "Walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan kami akan menguji kamu dengan fitnah, ujian-ujian itu dengan apa? Bisyarri wal khair, dengan keburukan-keburukan, wal khair, dan dengan kebaikan-kebaikan. Surah Al-Anbiya ayat berapa? Oh belum, 35. Ayat 35. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah akan dikembalikan. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam Asy-Syu'ara ayat 15, "Wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum." Dan tetaplah, kata Allah, sebagaimana yang engkau diperintahkan. Maksudnya istiqomah di atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomahlah sebagaimana Allah memerintahkan kepada kalian. Wala tattabi', dan jangan ikuti ahwa'ahum, hawa nafsu. Kenapa? Ayat 15. Oh, belum saya sebutkan tadi. Asy-Syu'ara. Asy-Syura, ya. Surat Asy-Syura ayat 15. Dan salah satu hal yang tentunya kita berusaha untuk bisa mendapatkan jalan yang lurus terus menerus, maka salah satu yang pertama bisa kita lakukan adalah untuk bisa istiqomah itu berdoa, ya. Berdoa, memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kata para ulama, salah satunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, doa merupakan cara untuk mendapatkan istiqomah yang paling utama dan paling wajib bagi seorang hamba. Kenapa doa ini yang paling utama? Untuk kita bisa mendapatkan istiqomah, apalagi di zaman penuh dengan fitnah ujian. Kenapa ya? Kenapa enggak ikhtiar dulu? Kenapa enggak menjauhi yang lain dulu? Macam-macam. Kenapa doa itu menjadi
yang paling afdol kata beliau dan paling wajib bagi seorang hamba untuk mendapatkan istiqomah. Apa itu? Karena yang menentukan semua tentang diri kita ini siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka doa bagian dari kita memasrahkan semua urusan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah lah yang menguasai setiap hati hamba. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini kepada agama. Maka inilah cara bagaimana kita istiqomah di zaman fitnah, di zaman yang penuh ujian jabatan. Yang kita tahu banyak orang-orang memperebutkan jabatan. Betul enggak? Ada enggak yang memperebutkan jabatan? Banyak. Entah di lembaga-lembaga rektorat atau kampus misalkan berlomba-lomba untuk menjadi rektor. Sekarang jadi pertanyaan, apa tujuan dia memperebutkan kursi jabatan rektor? Betul atau tidak? Kalau dia tujuannya adalah kebaikan, Ustadz, saya akan menduduki jabatan rektor. Nanti kalau saya jadi rektor, insya Allah saya akan terapkan bagi mahasiswi yang muslim untuk berpakaian yang sesuai syar'i. Misalkan, itu tidak masalah. Tapi kalau jabatannya hanya untuk dikenang dalam sejarah, fotonya terpampang di gedung rektorat, pernah menjadi rektor, itu wassalam. Buat apa mencari jabatan? Ya sudah. Ya. Kalaupun diminta untuk naik, diminta untuk memimpin, ya silakan. Tapi kalau mencari-cari jabatan, itu sudah urusannya berbeda. Coba tanyakan pada niat dalam diri sendiri. Terus apa kamu mencari jabatan untuk menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden sekalipun? Apa tujuan dalam hatimu? Kalau sekedar untuk kebanggaan, sekedar untuk menunjukkan kepada terah keluarganya bahwa dia menjadi pemimpin besar, untuk menunjukkan kepiawaian, kepandaiannya, maka itulah sudah niatnya bukan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Belum lagi fitnah ketampanan dan kecantikan. Berapa banyak ketika orang diberikan ketampanan dan kecantikan, ia pamerkan di mana-mana, betul atau tidak? Di Facebook, di Twitter, dia joget-joget menampilkan keseksian tubuhnya. Coba bayangkan yang melihat dengan hawa nafsu ketika dia tampil seksi di TikTok atau di YouTube atau dimanapun, atau dia goda itu para lelaki, misalkan kalau itu wanita, dengan kecantikannya, dengan bibirnya, dengan keindahannya, apa yang dimilikinya, maka kemudian banyak lelaki kemudian tergelincir dalam perkara tersebut dengan adanya gambar tersebut. Ya sudah, maka setiap waktu, setiap saat, setiap lelaki yang melihat videonya, setiap lelaki yang melihat dirinya dengan keseksiannya, maka tentu dia akan dapat terus mendapatkan kiriman dosa. Bayangkan jika yang melihat itu dengan dia tampil seksi, kemudian di TikTok dia goyang-goyang, lalu kemudian yang setiap hari yang melihat 3.000 orang, dan dari 3.000 orang yang melihat tadi ada 3 orang yang istighfar misalnya. Ada enggak? Misalkan ketika melihat, mungkin kan TikTok kadang-kadang kan videonya banyak, makanya saya kepada anak-anak saya tidak bolehkan untuk bikin TikTok. Kenapa? Karena kemadharatan dan kemanfaatannya bagi anak saya lebih besar kemadharatannya. Termasuk saya juga tidak bikin TikTok. Kenapa? Ya misalkan bukan berarti saya melarang. Tapi kan saya sarana dakwah, Ustaz. Monggo silahkan. Paham? Kalau tujuan Anda sarana dakwah dengan menampilkan video-video ceramah-ceramah Anda secara singkat, silahkan, tidak masalah. Karena kita dakwah dengan lewat TikTok, lewat WhatsApp, itu boleh, silahkan. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah kita mampu tidak melihat video-video pendek yang dibuat, yang ditawarkan di TikTok? Karena kalau kita buka TikTok aplikasi itu pasti kan ada banyak video di bawahnya. Betul nggak Ibu? Ya, di situ ada yang seksi. Kan bagaimana kemampuan laki-laki misalkan lihat, cantik itu kadang-kadang ya tak lihat sebentar lah ya. Cantik ternyata. Astagfirullah, kan itu tutup lagi.
Apakah dia kemampuan seperti itu bisa dilakukan? Berat. Makanya kan sampai ada seorang ulama mengatakan, andaikan ada seorang pemuda di zaman ini yang mampu menjaga pandangannya, ketahuilah dia adalah wali dari para wali-wali Allah. Betul Ibu. Tidak mudah menjaga pandangan. Apa ada di zaman fitnah, dengan perempuan, dengan video, dengan segala akses kemudahan. Bahkan saya diberitahu sekarang PSK atau prostitusi itu bisa lewat Facebook, Ibu. Lewat iklan-iklan yang ada di Facebook. Tahu-tahu muncul wanita panggilan, bahkan digambarkan foto-fotonya ya, dalam keadaan telanjang. Silahkan pilih yang mana, ya bisa pesan. Nanti datang maksimal 30 menit ke rumah Anda, lokasi dekat dengan Anda, nanti kami akan kirim, udah macam-macam. Begitu mudah maksiat untuk bisa dilakukan. Kemaksiatan mudah dengan handphone. Ya. Maka handphone ini satu alat yang bisa memberikan kecerdasan kepada, menjadi wasilah orang untuk cerdas, pintar, tapi juga menjadikan wasilah juga orang untuk bobrok dan rusak. Ya. Inilah handphone. Maka jamaah dimuliakan Allah. Maka ujian fitnah, baik itu jabatan, baik itu ketampanan, kecantikan, baik itu fitnah dalam masalah popularitas. Orang ingin tampil, orang ingin dikenal, orang ingin tersohor. Ini bagian dari ujian dari yang terjadi di masa sekarang. Belum ujian dengan berkaitan dengan harta. Kadang punya apa difoto, dipamerkan di Facebook misalkan atau di WhatsApp supaya orang tahu bahwa saya ini orang kaya. Ya, misalkan peliharaannya harimau misalkan. Betul tidak? Ya, macam-macam. Ya. Terus apa tujuan untuk memperlihatkan itu? Kadang-kadang besok pengajian di tempat saya ya, oh ya enggak apa-apa. Tujuannya apa? Coba muhasabah. Apakah tujuannya betul untuk agar rumahnya disinari dengan ayat-ayat Allah, didatangi ustadz pembahasan tentang masalah ilmu, atau tujuannya adalah untuk orang supaya tahu bahwa rumahnya sangat kaya? Ya. Betul atau tidak? Iya. Maka kita muhasabah. Semua menjadi fitnah. Apakah di zaman sekarang? Makanya tadi saya mau menyampaikan tentang satu surah di dalam Al-Quran, yaitu tentang surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan kalau diterjemahkan ya. Itu berbanyak-banyakan. Itu telah melalaikan kalian. Artinya dunia ini telah menjadikan kita ini lalai. Lalai dari apa? Lalai dari mengingat Allah. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsi, ad-dunya mal'unah. Dunia itu dilaknat kecuali yang digunakan untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah. Sekarang berapa banyak di antara manusia yang meninggalkan sholat karena kerjaan mencari duit, betul atau tidak? Yang mereka meninggalkan atau menunda-nunda sholat karena urusan duniawi, betul atau tidak? Banyak di antara mereka yang kemudian melalaikan akhirat dengan mengedepankan dunia. Silahkan dunia dikejar, tapi jangan jadikan dunia itu di hati, tapi di tangan. Supaya apa? Dunia kita kuasai untuk menjadikan akhirat kita bisa mendapatkan kemudahan. Kalau kita kaya, jadikan kekayaan kita potensi untuk mendapatkan surga itu dimaksimalkan. Saya sampai sedih ketika ada sebagian orang yang meninggal dalam keadaan hartanya begitu berlimpah tapi sedekahnya kurang. Ada enggak? Banyak. Sehingga diperebutkan hartanya oleh anak-anak keturunannya. Bahkan mohon maaf, berapa banyak kami menyelesaikan perkara yaitu konflik antar anak, bahkan antara ibu dengan anak, bahkan antara kakak dengan adik atau antar anak, atau ayah dengan anak, gara-gara harta. Maka jamaah dimuliakan Allah, maka hal yang pertama kita lakukan adalah berdoa agar kita mendapatkan istiqomah, ya. Karena istiqomah itu tidak mudah, ya. Apa doanya? Apa doanya?
Kita sering doa enggak untuk dapat istiqomah? Apa salah satu doa permohonan kita kepada Allah agar kita mendapatkan istiqomah? Satu doa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tapi ada doa lain yang ini kita baca 17 kali dalam sehari minimal. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan terus kepada kami yaitu jalan yang Engkau ridha, jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diberikan rahmat oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Siapakah orang yang diberikan nikmat itu? Yaitu para penghuni surganya Allah. Orang-orang yang mendapatkan nikmat surga, itulah jalan mereka. Maka kita berusaha bagaimana mencari tahu siapa ciri-ciri penghuni surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Dari kalangan wanita, salah satu ciri yang paling sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, tapi berat bagi kaum wanita karena mereka menggunakan perasaan. Apa? Salah satu penghuni surga memiliki ciri yang dia masih hidup di dunia. Apa cirinya? Apa? Taat kepada suami. Berat atau mudah? Berat atau mudah, Ibu? Dan sampai Rasulullah mengatakan, ketahuilah penduduk surga yang hidup di dunia, yang masih hidup di dunia, mereka diantaranya adalah yaitu para wanita yang apabila mendapati suaminya dalam keadaan marah atau terjadi pertengkaran di antara mereka, maka wanita penghuni surga itu senantiasa meminta maaf terlebih dahulu kepada suami. Jangan kalau kira-kira sedang tengkar sama suami, siapa yang meminta maaf lebih dahulu? Suami atau istri? Siapa bro? Yang benar loh. Banyak diantaranya justru suami. Maka doa merupakan bagian dari cara kita untuk mendapatkan istiqomah. Dan ini disebutkan oleh banyak para ulama tentang bagaimana doa itu menjadi silahul mukmin, senjata bagi seorang mukmin. Dulu pernah saya ceritakan tentang bagaimana dahsyatnya sebuah doa, dan jangan pernah meremehkan doa. Doa itu sumsumnya semua ibadah. Tidak ada ibadah kecuali banyakkan diantaranya adalah berisikan doa. Bahkan as-shalah itu bermakna adzikir, mengingat Allah. Dan isi salat adalah apa itu? Zikir dan doa. Maka orang yang tidak berdoa kepada Allah itu menunjukkan orang yang sombong. Maka orang yang senantiasa menyandarkan dirinya kepada Allah, maka itulah orang-orang yang tawadhu. Maka Allah mengatakan dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka bentuk tawakal kita kepada Allah yaitu dengan menyandarkan, dan penyandaran kita tunjukkan dengan apa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa istiqomah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala? Yaitu mencari bi'ah. Apa itu bi'ah? Apa bi'ah itu? Ada yang tahu bi'ah? Ya, mencari bi'ah yang salihah, mencari lingkungan yang baik. Karena begini, pengaruh lingkungan, pengaruh teman itu sangat besar bagi dalam diri kehidupan kita. Kenapa? Karena lingkungan itu akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita melakukan tindakan. Contoh, jika kita berada di lingkungan yang baik, maka potensi kita menjadi baik besar. Tapi jika kita berada di lingkungan yang buruk, maka potensi kita menjadi buruk juga besar.
Maka kalau kita berada di lingkungan teman-teman yang mengajak kita untuk hura-hura, senang-senang, meninggalkan sholat, atau sholatnya jadi kadar dengan mereka, dengan senang-senang dengan mereka, kita malah kadang sering ngapusi suami, kadang-kadang kemudian tidak taat kepada suami, kadang-kadang dengan mereka kita kumpul-kumpul dengan mereka, kita malah sering memamerkan kekayaan dengan mereka, kita jauh dari pengajian, sudah tinggalkan komunitas tersebut. Karena itu akan menjauhkan kita dari Allah. Teman yang baik adalah teman yang mampu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Maka lihatlah dan carilah teman-teman yang kira-kira mampu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Ada seorang yang menjual rumahnya itu dengan harga 2 kali lipat harga pasaran. Misalkan harga rumah itu katakanlah 300 dinar, dia jual 600 dinar. Maka orang protes, "Wahai fulan, bagaimana engkau menjual tanahmu, rumahmu dengan harga yang tidak sesuai dengan pasaran? Ini engkau jual 600 dinar, sedangkan harga pasaran cuma 300-an dinar." Apa kata dia? "Sungguh, aku tidak hanya menjual rumahku, tapi lihatlah, siapa yang nanti akan menjadi tetanggamu. Siapa? Imam Hasan Al-Basri. Ya, maka aku jual 600 dinar." Jadi lingkungan itu dijual oleh beliau. Artinya betapa penting lingkungan itu. Maka Rasulullah mengibaratkan bagaimana seseorang berkaitan dengan lingkungan kehidupan mereka itu seperti orang yang berkumpul dengan pandai besi dan berkumpul dengan penjual minyak wangi. Kira-kira kalau kita melihat ada orang kumpulnya sama orang-orang penjahat misalnya, bagaimana pandangan orang terhadap orang tersebut? Ya akan disamakan seperti mereka. Disamakan seperti mereka. Maka yang kedua, mencari lingkungan yang baik. Kalau kita lingkungan hidup di tempat yang tidak baik, maka hijrah. Itu diperintahkan dalam Islam, artinya pindah dari lingkungan. Kalau kita hidup lingkungan yang kira-kira tidak mendukung kita untuk soleh, maka lebih baik kita pindah. Kalau kita punya grup yang grupnya isinya hanya untuk bermaksiat, saling menghujat, saling mencaci maki, saling ghibah, kemudian mengumbar aib dan sebagainya, maka lebih baik keluar. Itu akan membuat kita justru berada pada jalan yang tidak diridai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan untuk istiqomah ini? Apa kira-kira? Di zaman yang penuh dengan fitnah, memahami kelemahan kita masing-masing. Memahami kelemahan kita masing-masing. Kalau kita tahu lemahnya itu adalah di masalah godaan terhadap lawan jenis, maka hindarkan kita pada hal-hal yang membuat kita lemah pada hal tersebut. Kalau kita ini kalau sendirian bermaksiat, maka lebih baik jangan sendirian. Ada nggak orang kalau sendirian bermaksiat? Banyak atau tidak? Banyak. Maka kenalilah kelemahan-kelemahan diri kita. Oh, saya ini lemahnya dalam masalah harta, Ustaz. Ya. Sudah, mohonlah kepada Allah diberikan hati yang qanaah, diberikan hati yang pandai bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan keadaan yang kita miliki. Atau kita diberikan hati agar mau berbagi kepada orang lain dengan kita dijauhkan dari sifat kikir, dari harta-harta yang kita miliki. Ketika kita berat untuk melepaskan harta kita sebagai sedekah atau wakaf atau apapun bentuknya, sehingga kita betul-betul dihindarkan dari fitnah harta yang kemudian justru akan mempersulit kita kelak dihisab di yaumul qiyamah. Kemudian yang keempat, kata para ulama, apa yang bisa kita usahakan untuk bisa istiqomah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Jadi yang pertama apa? Doa. Yang kedua apa? Mencari lingkungan yang baik. Yang ketiga apa? Memahami kelemahan diri kita masing-masing. Karena ada orang yang lemahnya jabatan, ada orang lemahnya perempuan, ada orang lemahnya popularitas, ada orang lemahnya, itulah yang kemudian harus kita tekan. Kita mohon kepada Allah agar dihilangkan hal-hal yang buruk dalam kelemahan-kelemahan dalam diri kita. Yang keempat apa? Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan memperbanyak amal soleh.
Kenapa memperbanyak amal soleh? Dengan amal soleh yang berkualitas. Meningkatkan amal soleh dengan amal soleh yang berkualitas, bukan sekedar kuantitas. Kenapa? Karena kata para ulama, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman kita akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Maka supaya hati kita istiqomah, maka jadikan segala amal-amal soleh itu menghiasi dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Pastikan kegiatan kita, perbuatan kita itu perbuatan yang mengundang keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan akan menambah iman kita, bukan yang akan mengurangi iman kita. Kalau iman kita lemah karena banyaknya maksiat, maka kita akan berat untuk bisa istiqomah, mempertahankan sunnah di zaman yang penuh dengan fitnah. Maka amal soleh itu meningkatkan keimanan dalam diri kita. Kemudian yang keberapa? Kelima, yaitu menghindarkan hal-hal yang merusak hati. Menghindarkan segala apapun yang akan merusak hati kita. Karena istiqomah seorang hamba Allah itu dimulai dari mana? Hati. Makanya doa kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bahkan Allah bersumpah 11 kali di dalam Al-Quran, dalam satu surah Asy-Syams, yaitu 11 kali Allah bersumpah hanya untuk menjelaskan satu perkara yang begitu sangat penting. Apa itu? Hati. Ya. Apa? Qad aflaha man zakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya. Maka bagaimana agar kita bisa istiqomah, yaitu menjaga hati dari hal-hal yang akan merusak hati kita. Apa yang akan merusak hati kita? Para ulama menyebutkan semua kemaksiatan itu merusak hati kita. Tapi ada 4 perkara yang paling merusak hati kita. Yang pertama, kata para ulama, perkara yang akan merusak hati kita, yang pertama, kira-kira apa yang paling merusak hati kita? Kita kan punya hati masing-masing, ya. Apa ya? Pertama, makanan, perut. Rusaknya hati itu bersumber dari perut, kata para ulama. Ketika perut kita memakan dari harta yang haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya, maka kita akan sulit untuk menjaga hati. Kenapa? Ketika kita sholat tidak mampu khusyuk dalam sholat kita. Ketika kita berdoa, kita tidak khusyuk dalam berdoa. Ketika kita ibadah, sekedar menggugurkan kewajiban, itu sebetulnya tanda bahwa hati kita sedang marid, sedang rusak. Nah, apa yang menyebabkan hati kita rusak? Salah satunya adalah yaitu banyaknya harta haram yang masuk ke dalam diri kita. Itu paling merusak hati. Maka baik haram secara zatnya maupun haram secara cara memperolehnya. Ayam itu halal atau haram? Tergantung. Kalau ayam tetangga diambil, maka yang menjadi haram. Maka zatnya harus halal, cara memperolehnya pun juga halal. Yang kedua, apa yang paling merusak hati kita? Pandangan mata. Baik pandangan yang haram maupun cara memandang dengan cara yang haram. Contoh pandangan yang haram yaitu melihat hal-hal yang diharamkan, seperti film-film pornografi misalkan, atau hal-hal yang haram yang lain. Tapi ada pula haram dari cara pandangnya. Apa itu? Apa kira-kira? Misalkan kita lihat di Facebook, ada perempuan begitu cantik menawan, lalu kita melihat kecantikannya, lalu kita bilang apa? Wah, aku urip ora bejo kaya ngene kan, ya.
dia tidak bersyukur dengan dirinya, ya. Maka kenapa para ulama menyampaikan jangan engkau suka pamer dengan kelebihan yang kita miliki, entah kecantikan, entah ketampanan, itu sudah membuat dampak buruk bagi orang lain. Betul. Sekarang mohon maaf ya, kecantikan kita pamerkan misalkan di dunia medsos, lalu kemudian orang melihat, misalkan yang melihat kemudian laki-laki, seorang suami ketika melihat, bojoku kok ora kaya ngene ya, kan gitu kan. Itu sudah berarti wajah kita yang kita pamer-pamerkan itu sudah membuat para suami tidak bersyukur dengan istrinya gara-gara melihat wajah kita. Betul nggak Ibu? Betul. Ya, maka nggak usah pamerkan. Maka artinya kecantikan seseorang, ya, jangan kemudian atau ketampanan itu menjadi fitnah besar bagi seseorang dengan membuat orang lain itu kadang-kadang tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki. Kita piknik misalkan, ya, kita pamerkan dengan naik sebuah mobil Alphard, kan. Kita di dalam dengan istri kita yang cantik misalkan, kemudian kita foto, kita pamerkan dan sedang makan ikan hiu misalkan, ya, dengan masak ikan hiu bakar, makan ikan hiu bakar di air terjun Tawangmangu misalkan, ya. Bagaimana makan pagi mulur misalkan, ya. Terus orang lihat ada yang sedang makan tempe, dilihat buka Facebook, wah penak men uripe, ya Allah, kok urip ora kaya ngene. Dia sudah tidak bersyukur, paham? Gara-gara apa? Melihat foto kita. Lalu ketika foto kita pamerkan, itu apa yang kemudian dampaknya terhadap orang lain, kan gitu kan? Ya. Kan jarang kita pamerkan kekayaan kita, ketampanan, kecantikan istri kita, lalu kemudian orang lain, masya Allah, alhamdulillah, bersyukur, mudah-mudahan kau menjadi orang beruntung. Kan jarang itu. Kebanyakan adalah mengeluh dengan apa yang dia miliki. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang merusak hati kita? Ya, yang ketiga apa? Yang paling merusak hati kita, lisan. Ya, yang paling merusak hati kita adalah lisan. Maka salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu bagaimana dia menjaga lisan. Entah menuduh orang lain, entah menghibah orang lain, apapun bentuk dari lisan ini, hati-hati. Itu paling merusak, salah satu yang paling merusak hati kita. Sehingga hati kita sulit menerima hidayah, hati kita sulit menerima kebaikan, hati kita sulit menerima nasihat. Makanya lisan kita jaga dengan baik-baik, jaga baik-baik. Karena sampai Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mampu menjaga dua perkara, apa di antara dua pahanya, yaitu tidak berzina. Yang kedua di antara dua bibirnya, yaitu lisannya, tidak melakukan yang haram dengan lisannya itu, merusak kehormatan orang, menuduh orang lain sembarangan tanpa tabai dan lain sebagainya. Maka jika dia tidak lakukan dua perkara itu, dia jaga di antara dua pahanya dan dua bibirnya, maka kata Rasulullah, aku akan menjaminnya dia masuk ke dalam surga. Bayangkan, ini sebuah jaminan yang luar biasa. Lisan itu tidak bertulang tapi berat menjaganya. Maka jamaah dimuliakan Allah, tapi kebanyakan acara atau keadaan atau perkumpulan yang paling menyenangkan itu kalau kumpulan sedang ngomongin orang. Gitu, paling menyenangkan ya, paling menyenangkan. Meskipun ngomongin orang itu tidak mutlak haram, ada penghususan ketika membahas masalah untuk kemaslahatan dengan kondisi-kondisi keadaan yang dibolehkan dalam praktek tersebut, tapi ini pembahasan panjang. Tapi yang jelas secara umumnya ghibah atau membicarakan aib orang lain atau namimah, mengadu domba ataupun apapun bentuknya dari lisan ini, secara hukum asalnya adalah haram. Dan yang keempat, apa yang keempat? Yang paling merusak hati kita, ya pergaulan itu salah satunya
Tetapi yang paling merusak, kata para ulama, pendengaran. Pendengaran kita terhadap hal-hal yang haram. Mendengarkan hibah itu termasuk. Makanya check and recheck, insert, infotainment, kabar-kabari, silet, lambe turah, ya. Sudah itu ditinggalkan, ya. Nggak usah dijadikan. Kadang-kadang kita itu suka cari-cari berita-berita artis-artis, sudah itu menghabiskan waktu, rugi kita. Coba lihatlah banyak hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau menyampaikan tentang orang yang ingin hidup kembali sebentar saja. Untuk apa? Untuk beramal. Kita yang punya waktu banyak hanya untuk dihabiskan lihat video-video singkat di TikTok. Habis satu video lagi. Di Facebook juga sama. Facebook sekarang juga ada video-video singkat. Ya kan? Nah, namanya apa? Reel apa itu ya? Reel. Nah, itu kita lihat video, habis lagi lihat video lagi, terus ngapain habiskan waktu hanya sebatas itu. Makanya kalau kita betul-betul tidak mampu menjaga diri kita dari satu kotak kecil namanya handphone itu, lebih baik tukar dengan HP jadul yang nggak bisa internet, bisanya cuma SMS sama telepon. Itu jauh lebih baik untuk menjaga diri dari hal-hal yang melalaikan kita dari mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini tentang 4 perkara 5 yang bagaimana kita menjaga atau istiqomah di zaman fitnah. Ini tema tentang kematian dan tafsir surah At-Takatsur saya berikan bulan depan saja ya. Karena waktunya nggak cukup ya. Ada pertanyaan? Saya kasih waktu masih 4 menit ya. Saya 5 menit perjalanan tidak apa-apa. Ya, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilih-pilih. Ya. Iya. Ya. Apa yang harus orang tua lakukan kecuali juga ya selalu mengingatkan itu Iya. Terima kasih. Pertama, bagaimana tentang anak kita yang belum mendapatkan jodoh? Pertama harus kita pahami bahwa memang anak-anak zaman sekarang tentang tujuan menikah itu berbeda kadang-kadang dengan anak orang-orang zaman dahulu. Dulu nikah itu banyak orang memahami sebagai sarana kita untuk meraih keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sudah menikah, yang penting orangnya soleh. Tapi zaman sekarang kalau enggak seperti Lee Min Ho enggak lah. Minimal Amitabh Bachchan kalau zaman dulu ya. Maka kadang-kadang pilih-pilih, tapi kadang-kadang juga tidak melihat kondisi diri. Wajah 6,5 pengen dapat pasangan hidup 9,5, yaitu berat. Maka artinya kita harus sadarkan terlebih dahulu anak kita, adanya yatadzakar, adanya kesadaran diri bahwa menikah itu kalau kita mencari yang sempurna nggak akan ketemu. Nggak ada manusia yang sempurna dari pasangan suami yang ingin kita dapatkan atau istri yang kita dapatkan. Nggak akan ada yang sempurna, pasti punya kekurangan. Maka baik secara fisik maupun secara watak perilakunya. Maka kita harus pahamkan itu bahwa tujuan kita menikah adalah mencari keridhaan Allah. Selama anaknya soleh,
kemudian secara fisik kita masuk hitungan itu ya ada chemistry lah. Karena itu juga penting. Jangan sampai tidak ada chemistry, tidak ada selera, kemudian dia tidak melakukan hak dan kewajibannya dengan benar. Itu nggak boleh. Maka Rasulullah memberikan isyarat tunkahul mar'atu li arba. Salah satu yang disebutkan Rasulullah adalah li jamaliha, karena kecantikan atau ketampanannya. Itu menunjukkan itu bagian dari upaya untuk agar sebuah pernikahan itu didasari dengan ada chemistry, rasa suka, ada kecocokan atau ada selera dengan pasangan hidup. Yang kedua, doakan. Salah satu minta kemudahan, ya Allah, la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Meminta kemudahan agar Allah memberikan kemudahan, salah satunya adalah kemudahan mendapatkan jodoh. Dan tetap berikhtiar. Jangan berputus asa dalam berikhtiar. Kalau satu anak ditawarkan ke anak kita nggak mau, ikhtiar lagi terus, tidak usah berputus asa. Ya, siapa tahu yang ke 112 nyantol. Tapi mudah-mudahan yang sekian kali saja sudah terima. Ya. Terakhir ya, satu saja. Amin. Iya. Ya, bagaimana amal yang berkualitas? Pertama, dilihat dari sisi sesuai enggak dengan sunnah. Itu amal berkualitas itu dilihat yang pertama dari sisi sesuai enggak dengan sunnah. Kalau kita beramal sholat misalkan, apakah sholat kita betul-betul sesuai dengan sunnah atau tidak? Dari sisi waktunya, cara pengerjaannya, maka itu sesuai dengan sunnah atau tidak? Maka supaya kita berkualitas, mau apapun, mau kita sedekah, mau kita sholat, mau kita puasa, maka sesuaikan dengan sunnah agar berkualitas. Yang kedua, lihatlah dampaknya, karena sesungguhnya kebaikan itu memiliki athar, memiliki dampak. Contohnya, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka sekarang jadi pertanyaan, apakah salat kita itu selama ini sudah menjadi junnah, perisai dalam kehidupan kita? Kalau kita salat rajin tapi ngapusi orang tua juga rajin, berarti salat kita belum berkualitas. Dan Allah tegaskan tentang kualitas ini di dalam surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan yang aktsaru amala, tapi ahsanu amala. Siapa amal kalian yang paling berkualitas? Amal besar, membangun masjid megah semegah mungkin Syekh Zaid ya. Tapi kalau tujuannya untuk kebanggaan, dibandingkan dengan menyumbang sepotong roti untuk orang yang sedang membutuhkan, dia betul-betul lillahi ta'ala mengharap keridhaan Allah, itu bisa nilai pahalanya besar. Sepotong roti itu daripada membangun masjid megah, kalau dia tujuannya adalah untuk kebanggaan dalam dirinya atau keluarganya. Maka amal besar bisa menjadi kecil nilainya, dan amal kecil bisa bernilai besar pahalanya. Dalam kisah Ibnu Sayyad dulu pernah kita ceritakan, bagaimana 2 potong roti yang diberikan orang miskin ternyata mampu menurunkan beban timbangan kebaikan daripada ribuan dinar yang beliau sumbangkan. Karena ribuan dinar yang beliau sumbangkan ada kebanggaan dalam dirinya. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Karena waktu sudah mepet, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin lebih dahulu. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan beliau bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah Ta'ala memberi balasan kebaikan, melimpahkan balasan kepada Ustaz dan para jamaah yang sudah berkenan hadir.
Kami selaku panitia kajian Hasanah mohon undur diri. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah dan hilang selama mengenalkan kajian pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.